Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah join lagi. Biasa kita kalau malam minggu nih ya, saya suka nyempetin live eh, sambil nunggu nonton bola sebenarnya karena Premier League udah mulai nih. Eh, Topiknya mengenai relationship. Nggak apa-apa sambil nunggu yang lain di Instagram live kita bahas dulu aja kali ya. Jadi eh, kali ini saya mau bahas dari buku, bedah buku namanya, dari bukunya Aaron Beck. Bagi yang di Instagram bisa lihat di layar, judulnya Love is Never Enough. Bahasa Indonesianya, cinta aja nggak cukup gitu ya. Cinta aja nggak cukup, jadinya nggak cuma cinta gitu. Nah, judulnya Aaron Beck, by the way, adalah salah satu founder dari CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dan Aaron Beck ini punya banyak buku yang nggak cuma sekedar terapi saja buat konteks terapi, tapi juga buat ranah-ranah praktis lah ya. Salah satunya ini nih, Love is Never Enough. Jadi tulisannya gini, Love is Never Enough. Bahasa Indonesia cinta aja nggak cukup. Terus di bawahnya ada subtitlenya, subjudulnya, How Couples Can Overcome Misunderstanding, Resolve Conflict, and Solve Relationship Problems Through Cognitive Therapy. Jadi bagaimana buku ini bisa digunakan buat couples supaya bisa menghadapi misunderstanding, kesalahpahaman, menyelesaikan konflik, dan solve relationship problems, menyelesaikan permasalahan relationship melalui cognitive therapy, through cognitive therapy gitu. Silakan di Google Books, ini cuma 127.000. Beli aslinya aja lah, murah kok di Google Books. Kalau aslinya hard copy-nya kayaknya udah nggak ada yang jual ya. Ada buku tahun jebot nih kayaknya. Di Periplus gitu-gitu ya udah nggak ada. Mungkin ada di Amazon, tapi mungkin agak mahal kalau beli plus ongkir lah ya. Oke, kita lanjut. Yang mau dibahas pada malam ini adalah topik mengenai the power of negative thinking. Jadi ini di bab satunya. Jadi buat teman-teman sebagai gambaran ini ada sekitar udah banyak banget ya. Ada sekitar 18 bab mengenai relationship. Ada 18 bab. Oke, banyak banget 18 bab mengenai relationship. Ini bagaimana membahas how to overcome relationship problem with cognitive therapy. 18 bab itu nanti kita coba bahas satu-satu ya. Dan pasti nggak akan cukup juga satu sesi live untuk bahas satu bab karena banyak banget. Ini berbahasa Inggris by the way. Bab pertama ini membahas mengenai the power of negative thinking. Bagaimana kekuatan dari negative thinking. Oke, by the way yang baru join, kita lagi bahas bukunya Aaron Beck, Love is Never Enough. Oke, permulaan bab 1 ini bermula dari sebuah kasus. Karen, Karen, seorang interior design, mendeskripsikan bagaimana dia punya ketertarikan untuk diskusi sama suaminya. Ted namanya. Lalu intinya dia pulang kerja, lalu ketika dia sharing sama suaminya si Ted, si Ted responsnya kelihatannya nggak asik gitu ya. He seemed distant and uninvolved. Jadi ceritanya si cewek ini, istrinya itu mau curhat sama suaminya reaksinya kayaknya distance tuh berjarak. By the way kalau misalnya dengar suara-suara anak nih di background, tapi puntennya mohon maaf ya karena susah lagi work from home ini. Nah, cerita sama suaminya kelihatannya kok dingin. Lalu si Karen punya pikiran gini, he doesn't really care about me, he only interested in himself. Dia nggak peduli banget sama gue, dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Pas nggak cerita, terus reaksi si suaminya tadi ya kayak nggak tertarik, kayak menjaga jarak gitu ya. Lalu tiba-tiba yang tadinya excited banget mau cerita, tiba-tiba kayak menguap gitu aja. Lalu dibanding memilih
cerita terus merayakan sesuatu sama suaminya, dia akhirnya pergi ke ruangan lain lalu minum champagne kalau di sini. Mungkin kayak stres terus akhirnya memilih untuk ke ruangan lain untuk me time gitu ya. Lalu dia punya pikiran lagi tuh. Meanwhile Ted, ini Ted suaminya. Meanwhile si Ted, who was feeling somewhat dejected that day because of a setback of his in his career, who was feeling had the thought. Jadi si Ted tuh hari itu lagi bete juga karena pada karirnya lagi bermasalah juga. Suaminya muncul juga pikiran, she doesn't really care about me, she only interested in her own career. Jadi dua-duanya kalau ceritanya sama-sama punya pikiran yang sifatnya negatif, bahwa ya istrinya pas cerita ngeliat suaminya nggak tertarik gitu ya, istrinya punya pikiran, oh suami gue nggak peduli sama gue, dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Suaminya pada saat itu memang lagi ada masalah di kantor. Pas pulang dia dia dengar istrinya mau curhat, justru dia punya pikiran malah, she doesn't really care about me, she only interested in her own career. Gitu. Dia nggak peduli sama gue, dia cuma peduli sama karirnya dia gitu ya. Oke, itu ya. Dua-duanya sama punya pikiran negatif. Nah, dua-duanya mudah sekali jump to negative conclusion. Dua-duanya mudah sekali lompat pada kesimpulan yang negatif. Si istri punya kesimpulan yang negatif langsung, si suami punya kesimpulan yang negatif langsung. Lalu kita sebut juga di sini tulisnya namanya mind reading. Mind reading. Si suami punya kecenderungan langsung membaca gerak-gerik istri, langsung menilai gitu ya. Si istri juga begitu. Dua-duanya sama. Kalau ada contoh di sini ya tadi ya. As the result of such explanation, tadi berdasarkan contoh kasus tadi, pasangan yang merasa terluka secara psikologis dari pasangannya akhirnya mulai attack. Oke? Agak kekecilan kah? Oke, cek. Tes. Punten. Mudah-mudahan nggak kecilan. Coba disesuaikan juga, barangkali di sana juga kecilan kali volumenya. Apa di sini ya? Mudah-mudahan sih, soalnya biasanya lancar. Oke, lanjut ya. Kita lagi bahas buku. Judulnya Love is Never Enough. Nggak kelihatan. Dari Aaron Beck. Bukunya di Google Playbook 127.000. Gitu ya. Jadi pasangan yang terluka malah menyerang atau withdraw atau menarik diri dari pasangannya. Gitu. Itu karena dia sudah mempersepsikan tadi ya, sudah jump to conclusion bahwa perilaku pasangannya itu negatif lah. Makanya kita tulis materinya adalah the power of negative thinking. Nah, akhirnya itu jadi siklus. Nanti ketika dia menyerang atau dia menarik diri, pasangannya juga sama. Pasangannya melakukan yang kita sebut counter attacking or withdrawing juga. Sama-sama menyerang juga, sama-sama balik juga. Jadi ini kalau kita simpulin udah kayak lingkaran setan gitu ya. Kalau di kekerasan KDRT itu ada siklus bulan madu, yang seperti sebuah lingkaran yang nggak ada ujungnya gitu ya. Kalau di sini seperti itu tadi, sebuah siklus yang ketika, kalau di sini contohnya by the way kan ada beberapa baru join, suami istri pulang dari kantor terus mau cerita sama suami mengenai karirnya gitu ya. Terus suami kelihatannya dingin, istri punya pikiran tadi nih, he doesn't really care about me, dia nggak peduli sama gue, dia cuma peduli sama diri sendiri. Ternyata si suami pada saat itu juga ada masalah di kantor. Dia punya pikiran yang sama. Ketika istrinya pulang langsung cerita mengenai kerjaannya yang lagi bagus, si suami punya pikiran, she doesn't really care about me, she only interested in her own career. Jadi sama-sama aja dua-duanya punya pikiran yang negatif seketika gitu ya. Disebut automatic negative thoughts. Interpreting a partner's motive in this way is fraught
with danger simply because we cannot read other people's mind. Ya, menurut bukunya Beck ya. Ketika kita menginterpretasi motif orang lain, pasangan kita gitu ya, kita cenderung mempersepsikan itu sebagai mudah sekali mempersepsikan itu sebagai sebuah bahaya, karena kita sebenarnya sulit kita buat bisa, bukan sulit juga, nggak mungkin kita bisa menebak apa yang dalam pikiran orang kecuali dia cerita gitu. Saya suka share di ruang terapi sama pasien itu, karena CBT itu kan salah satu prinsipnya collaborative empiricism, di mana dikedepankan metode kolaborasi. Artinya bukan terapisnya doang yang kerja keras, tetapi pasiennya juga. Artinya pasiennya bekerja dengan menjawab pertanyaan dari terapisnya, dari psikolognya. Psikolognya nanya, pasiennya jawab. Bukan psikolognya yang ngasih sugesti, ngasih bukan afirmasi ya, dikasih. Ya pokoknya ada beberapa metode lain yang memang si terapisnya, si psikolognya lebih aktif dibandingkan sama pasiennya. Nah kalau CBT itu kolaboratif dua-duanya. Kenapa? Karena kita nggak bisa membaca pikiran orang. So, kita perlu, si pasien perlu menceritakan apa yang di dalam pikiran dia. Gitu. Si psikolog perlu menghadirkan sebuah nuansa, sebuah pertanyaan yang bisa membuat dia mudah untuk menggali pikiran dia. Gitu. Paham ya? Karena di sini ditulis banget nih sama si Beck. Kalau kita menginterpretasi motif dari pasangan kita itu berpotensi salah. Karena simply kita nggak bisa melihat atau membaca other people's mind. Hampir nggak mungkin gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut nih kasusnya si Karen sama Ted. But her angry withdrawal in itself had many meanings for Ted. Ya, jadi si pasangannya ini tadi kan ya, ketika marah sama suaminya dia mengurung diri di kamar, me time, dia mabok. Dia minum anggur, minum champagne. Nggak mesti sampai mabok sih, tapi minum champagne lah. Kalau di buku ini. Terus, atau mungkin kalau di kita tiba-tiba kita pulang bete, nggak mau ngobrol, udahlah bete sama pasangan, kita dengerin musik gitu. Atau kita main Instagram sendiri gitu ya. Diajak ngobrol, diem gitu ya. Justru si pasangannya, si Ted nih, punya pikiran baru. She's running out on me for no good reason. Once again, this proves she doesn't care about how I feel. Justru, padahal si pasangannya, si Karen tadi, menghindar gara-gara dia kesel sama pasangannya, si Ted tadi. Ketika dia cerita di awal, si Ted gak ngasih respons yang dia harapkan. Akhirnya dia mengurung diri di kamar, dia minum champagne. Si Ted berpikir, tuh kan dia ngindar lagi. Gak ada alasan, dia ngindar sekarang. Memang dia gak peduli sama gue. Nah, oke. Udah kerasa siklusnya. This explanation added to Ted's sense of isolation and hurt. Jadi thoughts-nya si Ted tadi, pikiran si Ted tadi menambahkan feeling of isolation-nya, merasa terisolasi dan merasa terlukanya perasaan si Ted. Gitu. On the other hand, di sisi lain berkontribusi juga ke ke relationship mereka semakin renggang dan semakin makin kuat siklusnya tadi. Jadi itu kita bisa bayangin, itulah yang terjadi kebanyakan sama kita, sama di keluarga kita, di keluarga orang tua kita, ayah bunda kita, sama teman-teman kita, ketika kita punya negative thoughts dan itu udah kayak udah kayak siklus yang kuat, yang muter terus gitu ya. Nih, si Beck nulis juga, this kind of misunderstanding and mutual mind reading is far more frequent in a relationship than most couples realize. Jadi, jenis-jenis misunderstanding kayak tadi tuh, dan mind reading kayak tadi, itu sering banget terjadi di sebuah pasangan, sebuah hubungan, lebih daripada si mereka berdua sadari gitu ya. Sering banget, banyak banget. Kita berasumsi pasangan kita pasti gini, tuh kok dia gini sih gitu. Mind reading, seakan-akan kita bisa baca pikiran dia. Berasumsi gitu ya.
apa nih? Rather than seeing that there is misunderstanding, conflicting partners misattribute the problem to the mate's meanness or selfishness, and unaware that they are misreading their spouses, partners incorrectly ascribe best motives to them. Artinya gini, dibandingkan melihat itu sebuah kesalahpahaman, partner yang berkonflik cenderung salah mengatribusikan gitu ya masalah itu menjadi pasangan kita itu selfish, pasangan kita itu kejam. Minus tuh ya, kejam ya, coba saya cek bahasa Indonesia apa ya. Minus itu lack of unkind, gak baik, lack of generosity. Ini sebenarnya minus kayak kejam sih ya gitu ya. Jadi dibandingkan dengan melihat sebuah masalah di dalam relationship sebagai masalah misunderstanding, ketika kita berantem sama pasangan, kita justru mengatribusikan atau menilai masalah ini karena pasangan kita itu selfish, pasangan kita itu jahat, pasangan kita itu nggak peduli gitu. Kita nggak aware bahwa kita tuh sering misreading, salah membaca pasangan kita. Saya sambil ngeliat ini ya, karena saya pengen precisely dari apa yang ada di buku. Nggak kelihatan ya? Oke, gitu ya. Kita salah membaca apa yang pasangan kita maksud, incorrectly gitu. Nah, jadi itu udah kayak siklus. Kita akhirnya menilai pasangan kita itu jahat, nggak peduli, egois, egosentris, peduli sama dia sendiri. Sedangkan si Aaron Beck yang sudah ketemu ribuan klien dan juga jutaan terapis gitu kali ya, jutaan psikolog, dia bilang kebanyakan masalah di rumah tangga, di relationship pada umumnya, di rumah tangga pada khususnya, itu karena misunderstanding and mind reading. Sama-sama misunderstand dan mind reading. Dan sama-sama pasangan ketika terjadi masalah itu mengatribusikan masalah kepada egoisnya pasangan, jahatnya, nggak pedulinya, mementingkan diri sendirinya gitu, si pasangan gitu, bukan kepada misreading, misunderstandingnya gitu. Menurut si Beck, oke, ini bukan saya ngomong, si Beck yang ngomong. By the way, sekali lagi ini ada di buku yang menarik banget. Kalau teman-teman suka koleksi e-book, this is must-have book. Love is Never Enough from Aaron Beck. I read it at Google Playbook. Itu sekitar harganya 127.000. It's worth it lah buat beli. Nggak terlalu mahal, 127.000. Dan kita bisa pakai bayarnya juga bisa macam-macam ya, kalau bisa pakai Google Card atau apa ya, kalau Google itu ya. Atau kalau ada yang punya ngomong Google muncul ini asisten Google. Kurang ajar ya asisten Google, terlalu inisiatif gitu ya. 127.000 di Google Play. Banyak buku-buku menarik di situ. Dan kalau misalnya, saya nggak tahu deh kalau di laptop bisa buka kali ya Google Play ya. Bisa. Kalau saya karena pakai tablet, saya sering baca di tablet. Kalau di laptop kecil-kecil, kalau di handphone kecil-kecil. Oke, gitu ya. Jadi the power of negative thinking adalah ketika kita sama-sama pasangan tadi misunderstanding, mind reading gitu ya. Dengan mind reading sama-sama merasa bisa membaca apa yang di dalam pikiran pasangannya setepat itu gitu ya, seprecise itu. Pasti dia mikir ini. Pasti dia mikir gitu. Akhirnya jadi emosi. Gitu ya. Oke, sedikit lagi. Oke. Nih ya. How one spouse perceives and interprets what the others does can be far more important in determining marital satisfaction and then those action themselves. Jadi
Menurut si Beck, bagaimana si pasangan itu menerima dan menginterpretasi, memahami bagaimana orang lain atau pasangannya bersikap, itu jadi aware, jadi sadar gitu ya. Menginterpretasi, memahami pasangannya, sikap pasangannya itu jauh lebih penting gitu ya. Untuk menentukan marital satisfaction, kepuasan dalam pasangan, dalam menikah gitu. To avoid such marital misconception, it helps to understand how the mind functions and malfunctions when we are frustrated or disappointed. Untuk menghindari miskonsepsi ketika sudah menikah atau sama pasangan, sangat membantu ketika kita paham bagaimana pikiran itu bekerja. Bagaimana pikiran itu juga bisa jadi tidak bekerja, gitu. Terutama ketika kita frustrasi, ketika kita emosi. Gitu. Jadi si Beck udah bilang nih, untuk punya hubungan yang baik secara umum dengan orang lain, khususnya pada marital, pada marriage gitu ya, pada pernikahan, kita perlu belajar bagaimana pikiran itu bekerja, mind kita itu bekerja, dan bagaimana mind itu bisa jadi malfunction, bisa jadi bekerjanya salah, utamanya ketika kita emosi. Our fallible mental apparatus predisposes us to misinterpret or exaggerate the meaning of other people's behavior, to make negative explanation when we are disappointed, and to project a negative image onto these people. We then act on this misinterpretation, attacking the very negative image that we have projected. Singkatnya, ketika kita nggak mengerti bagaimana pikiran kita bekerja, kita bisa salah menginterpretasi dan melebih-lebihkan maknanya dari pasangan kita, sehingga nanti kita bisa berperilaku dari kesalahpahaman kita itu bisa menyerang. Kalau tadi kita bahas di awal, bisa menyerang atau kita withdraw, menarik diri gitu ya. So, menarik banget. Bagaimana cuma sekedar persepsi kita sama pasangan kita bisa memicu sebuah siklus yang nggak ada hentinya. Sekali lagi di awal tadi ceritanya ada 2 orang, si Ted sama si Karen. Si Karen ini istrinya mau cerita sama si Ted, suaminya, pulang kerja mengenai pekerjaan dia di kantor, tapi ketika dia cerita, si pasangannya itu kayak dingin, nggak ngerespon dengan excited. Si Karen berpikir, he doesn't really care about me, dia nggak peduli sama gue, he only interested in himself, dia cuma peduli, tertarik sama diri sendiri. Akhirnya si Karen ke kamar minum champagne kalau diceritanya. Lalu si Ted pas ngeliat istrinya pulang cerita masalah kerjaan si istri gitu ya, she doesn't really care about me, si Ted mikir gitu, she only interested in her own career, dia nggak peduli sama gue, dia cuma peduli sama karirnya dia. Tuh dia pulang kerja langsung ceritain karirnya, padahal dia tahu gue lagi bete, gue lagi sedih gitu ya. Akhirnya si Karen ke kamar, si Karen ke minum champagne di kamar, si Ted punya pikiran lagi, tuh kan bener, dia lari, dia juga nggak menghindar dari gue. Itu membuktikan kalau dia tuh nggak peduli sama gue. Itu nggak ada ujungnya tuh, siklus luar biasa. Oke, sampai situ dulu. Itu cuma 2 halaman by the way. Dari bukunya siapa namanya, Aaron Beck. Nanti kita kulik per halaman kali ya, mudah-mudahan ya. Ini ada 18 bab, seru banget ini. Bagaimana kognitif terapi kita pakai dalam konteks yang simple. Dan ini self-help book sebenarnya, bukan buat praktisi, ini buat umum kok. Ini ya judulnya, Love is Never Enough, dari Aaron Beck. Oke, kayaknya nggak begitu banyak viewersnya nih ya. Saya close dulu yang ada di saya record juga by the way di laptop, nanti mudah-mudahan saya bisa tampilin lagi nanti di YouTube juga. Saya close dulu yang di laptop ya. Terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan juga, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di kelanjutan pembahasan buku Aaron Beck, Love is Never Enough. Bagaimana menyelesaikan konflik di rumah tangga atau sama pasangan kita dengan prinsip
Kognitif Terapi dari Aaron Beck. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.